Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Irwansyah Putra Negara dengan NIM K1521023 dari kelas PTBA Angkatan tahun 2021. Video ini demi memenuhi praktikum alat perkakas. Alat yang saya pilih yaitu pahat ukir kayu lengkung. Yang pertama yaitu pengenalan alat. Pahat ukir kayu lengkung yaitu suatu alat atau tatah untuk memahat kayu yang memiliki ciri permukaannya yang lengkung atau cekung dan memiliki ukuran yang beragam. Panjang pahat alat ukir kayu lengkung ini dimulai dari 220 mm sampai dengan 250 mm. Dan ukuran matanya atau ukuran lebarnya sekitar 5 mm sampai dengan 45 mm. Lanjut ke pembahasan yang kedua yaitu fungsi alat pahat ukir kayu lengkung. Pahat ukir kayu lengkung dapat digunakan untuk membuat suatu pola pahatan yang dalam dan tampak lengkung. Selain itu, pahat ukir kayu lengkung ini juga dapat membuat tekstur pada permukaan kayu yang akan ditatah sehingga memiliki nilai seni yang lebih. Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu keselamatan kerja saat menggunakan alat pahat ukir kayu lengkung. Hal pertama yang perlu diperhatikan yaitu lokasi kerja yang nyaman. Di sini yang dimaksudkan adalah jauh dari jangkauan anak-anak dan tidak terdapat gangguan-gangguan sekitar yang dapat mengacaukan kita saat menggunakan pahat alat ukir kayu lengkung ini. Yang kedua yaitu gunakanlah pakaian yang dapat melindungi diri kita saat menggunakan pahat ukir kayu lengkung. Dianjurkan dengan menggunakan pakaian yang cukup tebal dan menggunakan pakaian yang berlengan panjang agar dapat melindungi tubuh secara optimal. Yang ketiga, gunakanlah sepatu saat kita bekerja karena sepatu dapat lebih melindungi kaki kita secara optimal daripada dengan menggunakan sandal saja. Yang terakhir dan tidak kalah penting, gunakanlah masker saat bekerja agar serpihan kayu tidak masuk ke mulut dan tidak mengenai wajah. Saat mengasah pahat ukir lengkung, tempelkan bagian dalam yang cekung di batu asah, lalu digosokkan, ditekan dengan jari di tangan yang lain, gosok-gosokkan. Cara memegang pahat ukir lengkung saat memahat. Posisi bagian cekung di luar, tangan menggenggam, posisi jempol menekan bagian cembungnya. Posisikan jari-jari mendekati ujung, namun jangan terlalu di ujung. Untuk memperbaiki mata ukir pahat ukir kayu, jika kerusakannya parah, maka kita lakukan dengan gerinda. Jangan lupa memasang safety guard ini ketika kita menajamkan mata ukir dengan menggunakan gerinda agar lebih aman. Selain itu, kita juga gunakan alat ini, alat pengukur kecepatan mesin gerinda, agar kita bisa mengatur kecepatannya saat kita mengasahnya. Jangan lupakan gunakan kacamata hitam agar mata terlindungi dari percikan api yang ditimbulkan oleh mesin gerinda. Jangan lupa tetap menggunakan masker karena wajah kita juga perlu perlindungan. Selain itu, pada saat kita menggerinda, kabel mesinnya jangan sampai terkena percikan api, maka kita harus jauhkan kabelnya seperti ini agar tidak terkena.
Pada saat mematikan mesin, jangan langsung taruh ke tanah, namun biarkan di tangan terlebih dahulu sampai mesin benar-benar mati. Setelah mati, baru bisa kita letakkan. Setelah digerinda, kemudian pahat ukir kayu dibakar menggunakan api sampai berwarna kemerahan. Setelah sudah berwarna kemerahan, celupkan bagian yang sudah terbakar di dalam oli bekas. Simpan alat pahat ukir kayu lengkung di sebuah alat yang tidak ada alat-alat tajam lainnya, sehingga keawetan alat akan lebih terjaga.